Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari. Dan kali ini menanggapi banyak yang bertanya, kira-kira kalau sekolah di tempatnya Bang Imam itu kita dapat apa aja ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan kira-kira buat teman-teman yang pengen belajar di tempatnya Bang Imam dapat apa aja. Jadi jangan pernah di skip, tetap pantengin sampai habis, di vlogin aja. Seperti biasanya, sebelum kita mulai ulasannya, alangkah baiknya kalau kita klik dulu like, komen, dan subscribe beserta loncengnya. Kalau nanti saya upload video baru, kamu langsung dapat notifikasinya. Baik, jadi kalau sekolah di tempatnya Bang Imam itu untuk pertama kali kita harus mengosongkan yang namanya gelas. Dalam artian, otak kita harus dikosongkan dulu tentang pengetahuan dunia YouTube. Karena meskipun kamu itu sudah ya tahulah tentang YouTube sedikit-sedikit atau setidaknya tuh sudah mengenal dulu YouTube itu seperti apa. Tapi kalau sekolah di tempatnya Bang Imam atau kita belajar di tempatnya Bang Imam, alangkah baiknya kalau kita itu mengosongkan gelas atau dari nol. Jadi saya yakin buat teman-teman yang pengen sekolah di sana sebagian besar memang sudah tahu tentang apa yang namanya YouTube, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita harus bertindak mengenai tentang YouTube. Tapi setidaknya kita harus juga mengosongkan yang namanya gelas supaya kita itu juga mendapat insight lain atau wawasan lain dari tempatnya Bang Imam Januar. Dan mungkin itu bisa diaplikasikan ke dalam YouTube-mu. Atau kamu juga nanti bisa membuat channel sesuai dengan hobi atau kebiasaan kamu sehari-hari. Oke, mungkin penjelasan saya ini hanya beberapa poin ya, karena memang hal yang saya dapat di sana itu banyak guys. Jadi kalau saya jelasin satu persatu di sini, waduh bisa nanti 30 menit dong. Kamu bisa-bisa bosen. Saya ngejelasinnya juga bosen guys. Jadi ini hanya poin-poin tertentu yang mungkin bisa saya jelaskan. Dan termasuk juga untuk poin yang pertama tadi ya, untuk mengosongkan gelas dulu. Dan kita langsung lanjut ke yang nomor 2. Banyak nih teman-teman yang juga menjadi YouTuber pemula tapi masih bingung untuk ide kontennya. Tenang guys, kalau di tempatnya Bang Imam Januar, selain kita juga dibimbing YouTube dari nol, bener-bener dari nol, dari cara kita membuat channel, dari kita men-setting channel, dari kita itu mau membuat konten apa dan bagaimana optimasinya, itu dijelaskan semua sama Bang Imam Januar. Jadi tenang deh buat kamu YouTuber pemula, kalau semisal nih ya kamu pengen sekolah di tempatnya Bang Imam, terus kamu itu belum sama sekali ada pengalaman, tenang saja karena di sana kita dibimbing dari nol. Oke, pembahasan yang kedua tadi ya, kita mendapatkan ide konten. Jadi di sana itu kita mendapatkan mungkin suatu pilihan atau kita juga sebenarnya itu disinkronkan dengan perlakuan kita atau hobi kita sehari-hari yang bisa kita kembangkan, atau memang ada yang konten bersifatnya sederhana. Dan di sana itu juga kamu bakalan banyak dapat ide yang luar biasa guys. Jadi kamu juga istilahnya tuh yang kemarin tuh sulit menemukan ide konten, mungkin selepas dari sana kamu langsung pengen buat ini, pengen buat itu, dan lain sebagainya. Jadi tenang, di sana pasti ada insight yang bisa kamu bawa pulang untuk dieksekusi. Oh gini sih, dieksekusi ya. Oke, lanjut yang nomor 3. Dan ini masalah yang paling krusial juga yang mungkin dialami hampir seluruh YouTuber pemula. Hampir loh ya, bukan semuanya ya. Saya yakin juga buat teman-teman YouTuber pemula, termasuk yang baru melihat ini, yang baru nonton ini, untuk masalah editing pasti sebagian juga sudah ada yang bisa. Tapi juga untuk YouTuber pemula yang mulai dari nol, pasti juga bingung gimana cara ngeditnya. Nah, di tempatnya Bang Imam, kamu juga harus berlega hati juga. Karena apa? Di sana juga diajari yang namanya editing. Jadi buat teman-teman yang memang mulai dari nol dan bener-bener buta soal YouTube, santai bos. Di sana juga kita diajari editing menggunakan handphone. Untuk aplikasinya menggunakan KineMaster. Kalau kamu nggak punya, santai. Pasti dikasih sama Bang Imam Januar, diajarin sampai bisa, sampai kamu tuh bener-bener bisa mengoperasikan atau istilahnya tahu apa yang harus kamu lakukan dengan cara editing itu. Jadi
Kalau kamu istilahnya memang butuh kalau memang kamu tuh bener-bener nggak bisa editing, nanti sepulang dari sana insya Allah kamu bisa editing. Oke, poin keempat, dan ini mungkin juga terakhir. Saya akan menjelaskan 4 aja, karena kalau kepanjangan saya yakin kamu di sini itu juga pengen mencari yang tidak ribet dan tidak terlalu panjang, alias yang simple tapi mudah untuk dipahami. Dan semoga aja apa yang menjadi konten saya ini bisa menjelaskan, ya bisa meringankan atau memberi kamu sedikit pengetahuan tentang YouTube. Dan ini saya juga dapat dari Bang Imam Januar. Jadi untuk masalah yang nomor 4 atau poin nomor 4 itu adalah menyederhanakan pikiran. Jadi kalau kita memang sebagai YouTuber pemula, mulailah untuk menyederhanakan pikiran, karena itu sangat berpengaruh untuk hasil kontenmu. Tapi kalau kamu sudah berharap tinggi-tinggi, ya nanti kamu nggak bisa eksekusi. Dan akhirnya apa? Nggak jadi konten. Dan akhirnya apa? Nggak jadi nge-YouTube. Jadi nih, buat teman-teman YouTuber pemula, kamu juga harus bisa yang namanya menyederhanakan pikiran. Kira-kira nih, konten yang paling sederhana tapi dicari orang itu apa? Jadi kamu bakalan mikir deh, bakalan istilahnya ketemu, klik, oh alah ternyata begini caranya. Jadi buat YouTuber pemula nih, jangan pernah berpikir terlalu berat dulu. Kalau bisa sesederhana mungkin, tapi kamu juga nyaman untuk membuatnya atau ngontennya, sehingga kamu juga bisa berkuantiti dulu nih untuk YouTuber pemula. Jadi sehari bisa upload lebih dari 1, itu sangat ganteng sekali. Tapi kalau kamu sudah berharap untuk tinggi-tinggi, menggunakan ini, menggunakan itu, harus begini, harus begitu, kalau kamu nggak bisa untuk ngejalanin itu semua, akhirnya nol besar. Bukan jadi YouTuber, malah jadi nganggurer. Nganggurer itu apa? Jadi 4 poin itu ya, ini 10 guys. Jadi 4 poin itu tadi ya. Jadi kalau kamu pengen sekolah di tempatnya Bang Imam, itu yang harus kamu butuhkan itu hanya mengosongkan gelas, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kamu diberi yang namanya ide konten. Yang ketiga, cara editing. Yang nomor 4, menyederhanakan pikiran. Jadi kalau ada teman-teman yang masih tanya ya tentang kira-kira nih di tempatnya Bang Imam Januar itu kita dapat apa, sudah saya jelaskan untuk sebagian. Selebihnya silahkan Anda korek sendiri, silahkan Anda istilahnya apa ya, buktikan sendiri bagaimana luar biasanya, supaya kita itu bisa lebih bisa mendalami YouTube tapi juga tanpa ribet. Semoga bermanfaat guys. Saya Anwari pamit, terima kasih. Mulailah dari hal yang kecil, karena hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.